Ada King Kong lagi makan nasi. Jangan bengong, ayo simak video pemaparan dari kami. Topik yang akan kami bahas adalah pengaruh pH laut terhadap lingkungan laut dan iklim. Semeton sareng sami wastan titian GPH yang akan menemani dan memaparkan materi terkait pengaruh pH laut terhadap lingkungan laut dan iklim. Mari simak apa sih pH laut itu? Power of hydrogen atau biasa dikenal dengan pH adalah derajat keasaman atau kebasaan, dan juga jumlah ion H+ yang ada di dalam perairan laut. Semakin rendah pH, maka semakin asam air laut. Air laut umumnya memiliki nilai pH di atas 7, yang berarti bersifat basa. Nilai ideal pH untuk kehidupan organisme yang ada di laut yaitu sekitar 7 sampai 8,5. Karena sebagian besar organisme laut sensitif terhadap perubahan pH. Semeton tahu nggak apa saja sih faktor yang mempengaruhi pH laut? Jadi, ada beberapa faktor yang membuat pH turun di lautan. Yang pertama, yaitu peningkatan karbon dioksida atau CO2 atmosfer, di mana semakin banyak CO2 yang larut dalam air laut, maka dapat membentuk asam karbonat membuat pH menjadi turun. Lalu yang kedua, karena penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang melepaskan CO2. Yang ketiga, karena adanya sirkulasi laut dan upwelling, di mana upwelling ini membawa air dari laut dalam yang kaya akan CO2 ke permukaan dan dapat mengurangi pH di wilayah pesisir. Keempat, yaitu variasi geografis, seperti kedalaman dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi pH, di mana lautan yang dangkal lebih rentan terhadap fluktuasi pH dibandingkan lautan dalam. Selanjutnya, GPH akan membahas terkait beberapa faktor yang membuat pH itu naik. Yang pertama yaitu karena fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan laut yang menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Kedua, karena adanya kandungan mineral ion karbonat dan bikarbonat yang ada di dalam air laut meningkatkan pH dan menjadikannya lebih basa. Nah, sudah tahu kan semeton apa faktor yang membuat pH air laut itu naik dan turun? Selanjutnya, GPH akan membahas terkait dampak pH terhadap organisme yang ada di dalam laut. Pertama, mengganggu ekosistem organisme laut seperti tiram. Karena pengasaman laut dapat menyebabkan penurunan ketersediaan kalsium karbonat untuk tiram dan juga terumbu biogenik sebagai penyedia berbagai layanan ekosistem. Kedua, pengurangan kalsium karbonat mengakibatkan kerangka atau cangkang menjadi lebih tipis karena kalsium karbonat merupakan senyawa penting untuk membentuk kerangka di air laut. Contohnya kerang California. Ketiga, pengasaman laut dapat berdampak negatif terhadap organisme yang menghasilkan cangkang dan rangka berkapur. Peningkatan tekanan parsial karbon dioksida di laut menyebabkan tingkat saturasi aragonit turun di bawah tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan kehidupan laut. Sedih banget kan semeton? Organisme yang ada di laut jadi terkena dampaknya. Tapi jangan sedih ya semeton, karena GPH punya cara loh untuk menjaga pH air laut agar stabil dan terjaga. Cara yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu mengurangi penyerapan karbon dioksida atau CO2 oleh laut yang dapat menurunkan pH air laut. Dengan mengurangi emisi dapat mengurangi penurunan pH laut. Kedua, melindungi hutan mangrove yang berperan untuk menyerap CO2. Dengan melindungi hutan mangrove dapat membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer dan dapat mengurangi pengasaman laut. Ketiga, mencegah pencemaran laut terutama dari limbah industri dan plastik yang dapat merusak ekosistem laut untuk mengatur pH secara alami. Dengan mencegah pencemaran, kita menjaga kualitas air laut. Keempat, melakukan edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga pH laut. Dengan memberikan edukasi, maka mereka dapat lebih peduli terhadap lingkungan laut. GPH selanjutnya akan membahas terkait pengaruh pH terhadap iklim. Mari simak penjelasan dari GPH ya semeton. Laut dapat menyerap banyak CO2 yang ada di atmosfer. Ketika terjadinya penurunan pH, maka laut akan menjadi terlalu asam dan fitoplankton akan menjadi kurang efektif dalam menyerap CO2.
Akibatnya, CO2 yang seharusnya diserap oleh laut malah tetap berada di udara, sehingga memperparah pemanasan global. Semakin banyak CO2 yang tertinggal di udara, maka akan memperkuat pemanasan global dan membuat bumi menjadi semakin panas. Jika bumi menjadi semakin panas, maka akan terjadi perubahan besar pada sistem iklim. Wah, itu tadi penjelasan dari GPH terkait pengaruh pH terhadap iklim. Kira-kira selanjutnya GPH akan menjelaskan tentang apa lagi ya? Yuk semeton, disimak kembali ya penjelasan dari GPH. Jadi, pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu air. Apakah air tersebut tergolong asam, basa, ataupun netral. Adapun alat pengukuran pH yang sederhana, yaitu kertas pH atau pH paper. Namun pengukuran menggunakan pH paper kurang akurat, karena hanya memperlihatkan perubahan warna tanpa angka yang akurat. Sekian pemaparan dari GPH. GPH pamit undur diri ya semeton.